tahun. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tawil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim. Yang kami hormati para pengurus DKM, wabil khusus Pak Permana, mantan ketua DKM ya, Masjid Jenderal Sudirman, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga dapat hadir di acara kajian zuhur setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga kehadiran kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menghadiri majlis-majlis ilmu, maka pada dasarnya dia berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini termasuk ikhtiar kita untuk menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tiada hentinya kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu prinsip dasar ajaran Islam adalah keseimbangan at-tawazun. Termasuk keseimbangan antara dimensi duniawi dan ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah apa saja yang dianugerahkan Allah kepada kalian yang dapat mengantarkan kalian untuk meraih kebahagiaan akhirat, tetapi kita tidak boleh melupakan urusan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabil fasada fil ard, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak suka kepada hambanya yang suka berbuat kerusakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya hidup seimbang. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah juga kita dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, manakala kalian dipanggil salat, segera penuhi panggilan Allah, wadzarul bai', dan tinggalkan al-bai', bisnis, jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian lebih baik seandainya kalian tahu. Tetapi ayat berikutnya adalah fa idza qudiyatis shalat, setelah kau tunaikan salat, fantashiru fil ardi, hendaklah kalian bertebaran di muka bumi, wabtahu min fadlillah, carilah karunia Allah,
Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun. Pasti kalian termasuk orang yang beruntung. Bunyi adzan, kita masih rapat, break rapat, kita segera penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi setelah sholat, ya wirid, kerja lagi. Fantashiru fil ardi. Hendaklah kalian bertebaran di muka bumi dan cari karunia Allah. Jadi mencari karunia Allah itu adalah perintah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa ayat itu adalah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pada saat kita mencari karunia Allah, Allah perintahkan kita zikir Allah, ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, pasti kalian termasuk orang yang beruntung. Nah, di dalam bahasa Arab ada yang namanya ribhun, untung, ada yang namanya falah, kejayaan. Ribhun itu untung secara material. Kita beli barang 100 juta, dijual 150 juta, untung berapa? 50 juta, itu namanya ribhun. Tetapi falah itu jauh lebih dahsyat daripada ribhun. Keberuntungan, kejayaan, kemenangan namanya falah. Sehingga di dalam Al-Quran itu banyak term-term yang namanya falah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kalian kepada Allah, pasti kalian termasuk orang yang beruntung, berjaya. Demikian pula ketika kita berbisnis, berdagang, bermuamalat, ingat Allah. Ingat Allah itu artinya apa? Niatkan kita untuk ibadah kepada Allah. Karena niat ibadah kepada Allah, kita pasti melaksanakan prinsip-prinsip dan etika yang sesuai dengan kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, pasti kalian berjaya. Tidak saja untung secara material, tapi untung secara juga rohani ya. Sebab untung secara material belum tentu beruntung secara rohani ya. Tapi ketika untung secara rohani ya, insya Allah secara material juga akan untung. Nah. Kemudian sebagaimana perintah Allah tadi, Faidza qudus salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah itu adalah mencari karunia Allah itu adalah perintah Allah. Sekaligus sunnah Nabi dan refleksi peran kekhalifahan di muka bumi. Sebab manusia diciptakan oleh Allah dengan dua tujuan. Pertama adalah sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pejabat, profesional, direksi, komisaris, dan apapun niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan peran kekhalifahan. Artinya peran kekhalifahan itu bagaimana memakmurkan alam, memakmurkan kehidupan. Karena itu di dalam Islam ya semuanya diorientasikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Minallah lillah ilallah. Sebagaimana komitmen kita setiap salat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sungguhnya salatku dan ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa kita menjadikan bekerja, berbisnis itu sebagai ibadah? Maaf saja, pertanyaan sederhana. Berapa lama kita sholat dalam sehari? Pak Permana? Ada 3 jam sholat, sekali sholat? Enggak sampai. Bapak
Nggak sampai. 10 menit jangan-jangan nggak sampai. Apalagi sudah hafal. Setiap sholat setelah Fatihah, kulhu. Cepat. Bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nggak sebanding. Tapi berapa lama kita bekerja? Pak Permana sehari bekerja 10 jam. Semakin tinggi jabatan semakin lama bekerjanya. Meskipun tidak selalu stay di kantor. Tapi tanggung jawab itu kan besar sekali. Bisa 10 jam, bisa 15 jam. Nah, oleh karena itu, kalau kita bekerja diniatkan ibadah, kita transformasikan menjadi ibadah, maka sejak kita keluar dari rumah, bismillah, itu sudah argo pahalanya sudah tercatat oleh malaikat Raqib. Jadi bekerja 15 jam itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa ya kita harapkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi ya. Ada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabat, ada salah seorang sahabat mendekat kepada Nabi, kemudian tangan sahabat itu dicium oleh Nabi. Hebat, luar biasa. Dicium oleh Nabi. Kemudian pada saat dipegang, dicium oleh Nabi, Nabi bertanya, kenapa tangan engkau melepuh? Kasar, melepuh ya. Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, saya setiap hari memahat batu, memukul batu. Karena dia tukang batu, sehingga tangan saya itu melepuh. Ya bedalah dengan kita-kita yang bekerja di sektor keuangan, betul nggak? Tapi tukang batu yang bekerja di lapangan itu tangannya nggak ada yang halus seperti kita kebanyakan. Nah, kemudian apa kata Nabi setelah mendapatkan jawaban dari sahabat? Tangan inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi bersabda, man ansakalan min amal yadihi ansa maghfuran. Barang siapa yang di sore harinya lelah letih bekerja dengan tangannya sendiri menjadi siang halal, maka itu menjadi jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Jadi karena itu ya di dalam kamus Islam tidak ada kamus malas, itu enggak ada. Karena itu Nabi mengajarkan salah satu doa, yang doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya Allah mohon lindungi kami ya Allah minal kasali, dari sifat malas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa qul i'malu fasayarallahu ma lakum wa rasuluhu, bekerjalah kalian, Allah dan Rasul kalian serta orang-orang yang beriman yang akan melihat hasil kalian. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu bekerja. Soal hasil itu belakangan, itu hanya sebuah akibat dari sebuah sebab. Sebabnya Pak, bekerja dan bekerja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah SAW adalah pekerja yang keras, pekerja yang sangat luar biasa. Sejak usia 13 tahun ya, Nabi itu sudah berbisnis. Sampai Nabi berhenti berbisnis itu usia berapa? 40 tahun. Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul umur berapa? 40. Beliau meninggal usia 63. Nabi berbisnis sejak usia 13 tahun sampai 40 tahun. Berapa tahun itu? 27. Nabi menjadi Nabi selama 23 tahun. Pertanyaannya, lebih lama mana Nabi berbisnis dengan menjadi Nabi? Lebih lama berbisnis.
Jadi berbisnis itu sunnah Nabi lah. Ya. Karena itu Pak JK ya, Ketua Umum saya sering mengingatkan, jangan hanya anikahus sunnati ya. Nikah itu sunnah Nabi, berbisnis itu sunnah Nabi. Dan rezeki Allah itu di 2/3, 90% bahkan diberikan melalui bisnis. Jadi kalau kita ingin kaya itu masuk ke dunia bisnis. Ya profesional adalah, tapi kan orang gajian yang kaya adalah ownernya kan, berbisnis. Para sahabat ya, Abu Bakar orang yang kaya raya, Umar juga orang yang kaya-kaya, Utsman konglomerat luar biasa ya. Bapak Ibu yang pergi ke Mekah, di sana itu ya, di daerah Madinah itu ada yang namanya wakaf Nabi Utsman sampai sekarang. Nah, karena itu kita mengingatkan ya bahwa sunnah Nabi itu bukan hanya menikah, tapi juga berbisnis. Karena itu ya kalau mengikuti sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau berbisnis ke mancanegara itu sejak usia belia, ke Syam, ke Irak, dan berbagai negara di kawasan Timur Tengah, sehingga kemudian mendapatkan kepercayaan dari seorang perempuan yang luar biasa, ya, konglomerat. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman di Saudi Arabia, kira-kira 3/4 tanah di Mekah itu adalah tanahnya Siti Khadijah kan ya, saking kayanya beliau itu. Tapi sepeninggalnya apa? Gak ada yang tersisa, semuanya untuk dakwah Islam. Nah, sehingga kemudian beliau dicatat mas kawin pada saat pernikahan itu, konon katanya 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta 20 juta berarti 2 miliar. Kita pada saat nikah apa? Seperangkat alat sholat. Nah itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kalau kita belajar kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meraih sukses yang luar biasa. Itu enggak lepas dari sisi moralitas Nabi yang dikenal sebagai al-amin, ya, orang yang dapat dipercaya. Artinya apa? Beliau sosok yang punya integritas yang sangat luar biasa. Asal disebut nama Muhammad itu sudah jaminan kepercayaan. Sehingga hampir semua orang ingin bekerja sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai terkait dengan cerita dengan Isra dan Mi'raj. Abu Bakar mendapatkan cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tersebar bahwa semalam saya pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, terus ke Mustawa, subuh sholat di Masjid Madinah. Banyak orang yang tidak percaya, karena masa itu sarana transportasi utama itu adalah unta. Mana mungkin, gak mungkin, logika apapun. Tapi apa kata Abu Bakar? Jangankan seperti itu, lebih daripada itu percaya. Karena sosok Al-Amin itu yang orang yang dipercaya. Nah, poin utamanya adalah apa? Bahwa di dalam kegiatan apapun ya, integritas itu luar biasa. Warren Buffett kita kenal semua ya, Warren Buffett ya Pak Permana ya. Seorang tokoh pebisnis yang sangat luar biasa di dunia yang masih hidup sampai sekarang.
Warren Buffett itu menyatakan, kalau seandainya saya harus mencari orang kepercayaan saya untuk orang bisnis, staf saya, yang saya perlukan 3 kompetensi. Yang pertama adalah kemampuan, dia mampu. Yang kedua adalah passion, semangat. Yang ketiga adalah integritas. Kalau 3-tiganya ada pada seorang, itu luar biasa, dahsyat. Tapi kalau seandainya tidak mungkin 3-tiganya ada dan saya harus memilih, maka saya milih orang yang memiliki integritas. Karena kalau harus memilih, orang punya kompetensi, kemampuan, punya kapasitas, punya passion, tetapi tidak punya integritas, kata Warren Buffett, dia akan banyak berperilaku seperti topeng, banyak akan memakai topeng. Dan orang ini daya rusaknya luar biasa. Punya kemampuan, punya passion, tapi tidak punya integritas. Ujung-ujungnya akan menipu, merusak. Tapi punya integritas, ya. Punya passion, kurang kompetensi, kan masih bisa dilatih. Punya integritas, ya. Punya kemampuan, semangatnya kurang, bisa dimotivasi. Oleh karena itu, ya, inilah penting bagi kita untuk menjaga integritas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya mencoba, ya, mengkaji beberapa ayat Al-Quran terkait dengan etika bisnis dan bekerja ini. Mungkin waktunya tidak cukup, ya, saya jelaskan beberapa hal. Pertama, Allah menyatakan, Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki dari perniagaan dari Tuhan kalian. Karena itu di dalam kaidah fikih al-aslu fil muamalat al-ibaha. Asal usul muamalah itu semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, silahkan cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Nah, tapi Al-Quran juga menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Merusak, menipu, tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan akad dan lain-lain. Itu adalah termasuk cara-cara yang batil. Menggoreng, ya, dan lain-lain, ya. Meraih kekayaan dengan cara yang tidak benar, itu bagian dari batil. Oleh karena itu, mari kita melakukan perniagaan di mana para pihak saling ridha dengan perniagaan yang kita gagas bersama. Nah, ini. Yang ketiga adalah bagaimana menjaga dan menegakkan amanah. Allah nyatakan, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Akan tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jadi menegakkan amanah itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipercaya sebagai direksi, dipercaya sebagai komisaris, kemudian ada transaksi di antara kita, sudah kita tekan bersama, saling percaya, laksanakan.
sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kita bersama. Allah juga nyatakan wa'aufu bil 'uqud, penuhilah akad-akad itu, janji-janji itu. Kemudian Allah juga nyatakan prinsip saling tolong menolong, at-ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Prinsip tolong menolong ini menjadi penting sehingga apa? Dengan prinsip tolong menolong yang berat insya Allah menjadi ringan. Karena prinsipnya tolong menolong. Tapi tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa, korupsi berjamaah dan lain-lain itu banyak sekarang ya. Tolong menolong tapi di dalam perbuatan dosa. Banyak sekali. Kemudian hindari riba, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Kemudian prinsip memberikan kemudahan, tapi bukan memudah-mudahkan. Ya. Jadi Al-Quran itu menyatakan, wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ini termasuk di perbankan ya Pak Permana ya. Ya. Ada kesulitan mencicil ya, kita bantu perbaharuan akad sehingga kemudian yang bersangkutan bisa membayar. Tapi kalau kondisinya memang sulit untuk membayar dan tidak memungkinkan, maka menghapus bukan dalam bentuk niatkan sedekah itu lebih baik. Jadi Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyatakan ya, memberikan pinjaman dalam kondisi tertentu itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya dibandingkan bersedekah. Nah, poinnya apa? Orang yang meminjam itu pasti kondisinya butuh. Sementara kita memberi, belum tentu yang diberi dalam kondisi butuh. Nah, ini konteksnya ayat ini. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu. Apalagi kemudian ya, setelah kita berikan pinjaman, ya udahlah kalau kamu enggak bayar sedekahkan. Tetapi ya, Allah dan Rasulullah SAW menyatakan jangan dimudah-mudahkan. Sebab kalau kita mampu kemudian merasakan tidak mampu, itu khawatir bisa menjadi doa untuk kita semua. Artinya apa? Kejujuran, integritas itu menjadi penting. Karena itu apa kata Nabi? Madlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Nah, berarti orang yang mampu tapi tidak mau bayar itu zalim. Zalim kepada diri sendiri. Kenapa dikatakan zalim kepada diri sendiri? Karena reputasinya kemudian jelek. Orang yang selama ini buruk ya, tapi karena tidak mau membayar hutang, sementara yang bersangkutan mampu, maka itu zalim kepada diri sendiri. Nah, bahkan kata Nabi, layul wajid yahillu urduhu wa uqubatuhu. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.
Berarti ya yang bersangkutan itu ya reputasinya jelek. Sama halnya dengan ya apa yang selama ini dia lakukan ya itu merusak reputasi yang bersangkutan. Oleh karena itu maka kita tetap menjaga etika bisnis itu menjadi penting. Etika bekerja itu menjadi penting. Oleh karena itu mari kita berbisnis ya, bekerja, kembali lagi niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip apa? Kalau di dalam Islam itu ada 3 prinsip. Pertama, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu adalah beribadah, hendaklah kalian beribadah seakan-akan melihat Allah, jika tidak maka Allah akan melihat kita. Dengan sikap ihsan, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik ya. Karena kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan kita harus sadar betul bahwa apa yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah dan dinilai oleh Allah. Sekecil apapun kita berbuat baik kembali kepada diri kita. Demikian pula kita berbuat buruk maka itu juga akan kembali kita. Oleh karena itu maka dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, memberikan kontribusi terbaik, sebab itu bagian dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan demikian itu bagian daripada ikhtiar menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu jualah yang membatasi kita, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada waktu, meskipun 1-2 silakan kalau ada yang ingin bertanya, falyatafaddal mashkuran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, sepertinya sudah paham semua ya. Oh, silakan, 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 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan saat dalam sistem seperti sekarang, syariah itu digambarkan oleh Nabi itu seperti apa saat? Sekarang kan banyak bank syariah, asuransi syariah, segala macam syariah itu. Nah, yang saya tahu dalam sistem sekarang tuh kayaknya susah banget gitu saat menerapkan syariah gitu. Sekian Zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya terkait dengan konsep ekonomi syariah lah ya. Ya, ada perbedaan yang mendasar prinsip ekonomi syariah dengan konvensional ya. Pertama dari sisi akad ya. Tapi ini memang tidak mudah ya. Barangkali mungkin kita bahas khusus ya topik ini Mas Rafael ya. Karena banyak aspek ya. Tapi prinsip dasarnya adalah tadi ya terkait dengan perintah Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah di antara kalian makan dengan cara yang batil. Mana saja yang termasuk kategori batil mungkin nanti kita rumuskan di dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah ya. Tapi prinsipnya begini ya. Kita sekarang kan sudah banyak lembaga-lembaga keuangan syariah, baik asuransi, perbankan dan lain-lain. Mungkin pertanyaan yang muncul di publik itu, apakah kita sudah betul sesuai dengan prinsip syariah atau tidak? Mungkin pertanyaan ke sana. Indonesia ini adalah negara yang majemuk ya, di mana sekarang ini kalau dalam bahasa
Kiai Ma'ruf itu sudah menganut dual system ya, konvensional dan syariah ya. Tetapi porsi syariah ini ya masih sangat terbatas ya Pak Permana ya kan, di kisaran 5 sampai 10%. Sehingga untuk menuju ke pemurnian itu barangkali perlu waktu lah, perlu waktu. Nah, sama seperti misalnya begini ya, saya sering memberikan contoh yang sangat sederhana. Perintah takwa itu di Al-Quran itu dua ya. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa sekuat mungkin, haqqa tuqatih, sebesar-besarnya takwa. Tetapi di dalam ayat yang lain ada perintah yang lebih lunak. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ada kalanya kita berada pada level haqqa tuqati. Ada kalanya orang lain berada pada level mastata'tum. Nah, oleh karena itu ya insyaallah kita berusaha akan mengarah ke sana. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah. Sebab kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bahwa itu belum sempurna, harus kita akui belum sempurna. Betul. Semoga bisa menjawab ya. Tapi mungkin nanti perlu bahasan khusus ya terkait dengan ekonomi syariah ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.